Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui, para capres akhir-akhir ini, calon presiden, baik itu Ganjar Pranowo yang kemarin berkunjung dan konsolidasi di Banten, kemudian beberapa waktu yang lalu sejak minggu kemarin maksudnya, itu Anies Baswedan berkunjung di berbagai tempat di Jawa Timur. Salah satunya itu di Malang, dan menyampaikan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sekaligus menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi di Jawa Timur. Dan setelah itu beliau berangkat ke Kalimantan Timur. Sudah sekalian menurut informasi yang kita dapatkan. Nah, kawan-kawan sekalian, khusus di Malang, Anies disebut menyampaikan gagasan yang bagus terkait kesejahteraan petani. Mungkin selain mengunjungi beberapa pesantren di Jawa Timur itu, sekaligus misalnya kayak di Ponorogo itu nonton bareng wayang yang ditampilkan di Ponorogo pada malam itu, dan kemudian setelah itu beberapa kabupaten kemudian masuk ke Malang. Dan kali ini, sebagaimana kita kutip di Mediacom ya ID, dikemukakan ada beberapa komentar terkait dengan gagasan yang disampaikan Anies dan pertemuan dengan masyarakat dan di sebuah pesantren di Kota Malang. Kawan-kawan sekalian, baiklah kita sebelum kita memberi ulasan seperlunya terkait dengan kunjungan Anies Baswedan ini, baiklah kita bacakan dulu berita dan apa yang dimaksud dan tanggapan masyarakat terkait dengan pikiran-pikiran atau gagasan yang ditawarkan Anies terkait dengan masalah kesejahteraan petani. Kunjungan bakal calon presiden Anies Baswedan Kabupaten Malang ke Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur disambut baik oleh Partai Nasdem. Sebab dengan berkunjung ke daerah-daerah, seseorang pemimpin bisa menyapa masyarakat secara langsung. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies hari ini adalah salah satu rangkaian untuk menyapa masyarakat, kata Ketua Bapilu Partai Nasdem Kabupaten Malang. Saudara sekalian, selanjutnya dikatakan Anies berkunjung ke Pondok Pesantren Pompes Darul Muttaqin di Jalan Pendowo RT 05 RW 02 Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Rabu siang 24 Mei 2023 yang lalu, kurang lebih 4 hari yang lalu ya saudara sekalian. Di lokasi ini Anies menghadiri kegiatan istighosa dan pengajian umum. Fajah yang juga pengurus pemenangan pemilu Partai Nasdem Kota Malang atau Kabupaten Malang, Anies selain menyapa warga Kabupaten Malang, Anies juga menyampaikan sejumlah gagasan yang baik sebagai bakal calon presiden. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menampung segala aspirasi dari masyarakat. Jadi Pak Anies sebagai pemimpin mestinya butuh untuk turun ke masyarakat, butuh juga menyampaikan gagasan-gagasannya, walaupun juga menampung apa yang menjadi pikiran dan aspirasi di masyarakat. Kemudian kawan-kawan sekalian, dikatakan selanjutnya bahwa dalam sambutannya Anies sempat menyoroti permasalahan para petani yang kesulitan menabung. Fajah sendiri berharap jika Anies terpilih sebagai presiden, kesejahteraan petani ini bisa semakin meningkat. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies bahwa petani ini harapannya juga bisa menabung, kesejahteraan meningkat, hal-hal yang lainnya untuk menunjang, baik itu pupuk, benih, harapannya bisa disupport, dan ada program-program dari pemerintah yang bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat petani. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita tentang kunjungan Anies Baswedan di Malang, atau di bagian dari satu kota yang dalam kunjungan beberapa hari atau 2-3 hari di Jawa Timur itu, salah satunya di Malang yang kita sampaikan beritanya barusan itu, yang diberitakan berkunjung ke sebuah pesantren tadi yang kita sudah sebutkan, itu menyinggung tentang soal bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan petani di masa akan datang. Dan kita tahu bahwa gagasan tentang meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat secara umum telah dipaparkan berulang di berbagai tempat, termasuk kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu atau 10-an hari yang lalu, tepat pada tanggal 7
Mei ya yang lalu, Anies menyampaikan gagasan pidato kebangsaan yang banyak dipuji orang, diantaranya oleh Abdillah Thoha yang mengatakan bahwa pidato Capres Anies Rashid Baswedan adalah pidato terbaik sepanjang pasca reformasi negara era reformasi ini. Pidato seorang calon presiden terbaik yang belum pernah disampaikan sebelumnya terkecuali Anies Rashid Baswedan. Itulah dinilai oleh seorang mantan anggota DPR RI, mantan anggota MPR Abdillah Thoha, dan Abdillah Thoha diketahui sebagai salah satu pendiri Partai Amanat Nasional yang menguji kualitas dan kualitas pidato Capres Anies Rashid Baswedan pada tanggal 7 Mei 2023 yang lalu di Senayan. Kawan-kawan sekalian, juga sebagaimana juga kita ketahui bahwa Anies selalu menjual gagasan-gagasannya, menawarkan pikiran dan gagasan dan ide itu kepada masyarakat untuk bisa dipilih oleh masyarakat pada pemilu Pilpres 2024 yang akan datang. Dan kita ketahui bahwa dari 3 capres yang telah ada saat ini dan masing-masing juga telah diusung oleh beberapa partai, diantaranya lah Anies Rashid Baswedan, Demokrat, Nasdem dan PKS, kemudian Prabowo Subianto, Gerindra dan PKB, dan Ganjar Pranowo, PDIP dan P3. Itu sekarang ini lagi melakukan konsolidasi di berbagai tempat, dan dari sisi pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan untuk membangun kesejahteraan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di masa depan, banyak orang mengatakan, dan memang kenyataannya seperti itu, bahwa hanya Anies yang memberi gagasan paripurna tentang Indonesia masa depan. Sehingga diantara orang seperti Rico Gerung mengatakan bahwa hanya Anies yang bisa diandalkan untuk bisa memajukan Indonesia dan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah kawan-kawan sekalian pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.